Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kalimat sekaligus mengenai kalimat efektif. Ananda semua, kita ulang kembali. Meskipun saya paham bahwa Anda sudah memahami apa itu kalimat dan juga kalimat efektif, namun kita ulang kembali menjemput definisi dari kalimat, meskipun ini pelajaran sudah dipelajari semenjak kita berada di tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kalimat yang Anda ketahui adalah gabungan dari beberapa buah kata yang saling berhubungan. Meskipun kata-kata tersebut bergabung, yang paling menjadikan identitas sebuah kalimat itu adalah, atau yang menunjukkan identitas sebuah kalimat itu adalah kata-kata tersebut saling terhubung dan memuat satu ide. Nah, pada ranah lisan, biasanya penanda kalimat itu ialah jeda. Jeda pendek untuk menunjukkan ada untuk sebagai penanda koma, dan jeda panjang untuk penanda sebagai titik bahwa kalimat sudah berakhir. Sementara itu, pada ranah tulisan, kalimat itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang harus Anda pahami bahwa kalimat yang kita bicarakan pada ranah perguruan tinggi ini ialah kalimat efektif. Salah satu penanda kalimat efektif ialah sebuah kalimat harus dimulai dengan huruf kapital dan harus diakhiri dengan tanda titik. Mengapa demikian? Pada ranah perguruan tinggi, Ananda itu akan membuat tulisan-tulisan baik makalah, artikel, kemudian bahkan nanti skripsi yang mempertimbangkan bagaimana menulis kalimat sesuai dengan kalimat efektif. Nah, ada banyak kalimat, diantaranya yang perlu Ananda ketahui adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu terdiri atas subjek dan predikat, dan pasti memuat satu ide. Satu subjek dan satu predikat. Tapi kalau kalimat majemuk, karena katanya majemuk itu artinya banyak, maka memuat lebih dari satu subjek dan tentu lebih dari satu predikat. Penanda yang paling penting ialah sebuah kalimat itu ditandai dengan hadirnya predikat. Jadi pada kalimat majemuk, predikat itu pasti lebih dari satu. Contoh, saya membaca dan menulis. Maka di sana ada dua predikat, yaitu membaca dan menulis. Ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku pada kalimat tersebut. Nah, yang perlu Anda kenali, dalam kalimat itu ada pola. Pola-pola itu ada SPO, pelket, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, pada subjek itu biasanya diisi oleh kata benda, predikat diisi oleh kata kerja, objek itu tergantung pada predikat. Ada objek yang diisi oleh kata benda, kata sifat, kata kerja juga boleh, dan kata sifat dan pergian misalnya. Lalu ada pelengkap dan ada keterangan. Dan keterangan itu biasanya ada keterangan waktu, seperti pada hari Minggu atau pada bulan November atau pada bulan Oktober, keterangan tempat di kampus, di luar negeri, dan lain-lain. Ada juga keterangan alat, misalnya dengan tangan, dengan pisau, dia memotong apel dengan pisau, maka dengan pisau ialah keterangan, namanya keterangan alat. Nah, ada itu polanya SPO CAT, Anda lihat pada layar, dosen kami itu subjek, menjelaskan predikat, ilmu bahasa, objek, dan di dalam ruang kelas, dalam ruang kuliah itu keterangan. Ada pula pola kalimat itu SP PELCAT. Contohnya pada kalimat ibu berlari kencang ke beranda, maka ibu subjek, berlari itu predikat, dan kencang bukan objek melainkan pelengkap. Karena syarat, ingat ya, sebuah kalimat itu menjadi objek ketika objek tersebut bisa menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, saya membaca buku, itu kan kalimat aktif, predikatnya dimulai oleh awalan me. Ketika kita bentuk menjadi kalimat pasif, menjadi buku dibaca oleh saya, maka membaca tadi pada kalimat aktif menjadi dibaca pada kalimat pasif. Nah, pada kalimat-kalimat yang memuat unsur SPO, maka objek tersebut penandanya ketika dia bisa menjadi subjek, maka dikatakan predikat tersebut ialah objek. Akan tetapi, kalau objek tidak bisa berubah menjadi subjek, maka dia bukan objek namanya, melainkan pelengkap. Unsur yang tidak bisa berubah menjadi subjek itu ialah pelengkap. Contoh,
kencang dilarikan ibu, kan tidak bisa berubah seperti itu. Oleh karena itu, karena unsur kencang tidak bisa diubah menjadi subjek, maka kencang tersebut termasuk ke dalam kategori pelengkap. Jadi ibu berlari kencang ke beranda, polanya bukan SPOK, melainkan SPPLK. Lalu, Anda lihat pada contoh, ada dua bentuk penulisan kalimat. Yang pertama, saya menunjukkan ada kalimat yang bisa kita pisahkan di dalam klausa-klausanya itu dengan tanda baca seperti tanda baca koma. Anda bisa lihat pada kalimat Raffles membaca koran, itu satu klausa, koma, aku menonton televisi, titik. Nah, jadi ini sama-sama dua kalimat tunggal, digabung itu ada dua predikat, ada dua subjek, dan ini satu buah kalimat memiliki dua klausa yang dipisahkan oleh tanda baca. Tanda baca koma ini fungsinya sama juga dengan kata hubung. Jadi ingat ya, tanda baca ada yang berfungsi sama dengan kata hubung. Salah satunya ya tanda baca koma fungsinya sama dengan tanda hubung, kata hubung dan. Anda lihat pada kalimat yang tadi kita ganti Raffles membaca koran dan aku menonton televisi. Maka tanda baca koma itu bisa diganti dengan kata hubung dan. Jadi fungsinya sama. Artinya ini masih berada pada kalimat yang menunjukkan adanya dua induk kalimat di dalam sebuah kalimat majemuk. Nah, Anda bandingkan yang sering terjadi karena kita sekarang mempelajari atau mengetahui tentang kalimat efektif, hal yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia dalam menuliskan kalimat menjadi kalimat tidak efektif ialah mendahului kalimat dengan konjungsi atau kata hubung. Anda mungkin sering menulis dan saya pun berangkat. Kemudian kami berangkat, setelah itu kami berangkat. Nah, dan kemudian setelah itu kan kata hubung. Harusnya kata hubung tidak boleh berada pada awal kalimat. Kata hubung namanya kata hubung, tentu dia menghubungkan kata dengan kata. Artinya kata hubung harusnya berada di antara atau di tengah-tengah kata. Pada kalimat tadi dan saya pun berangkat, coba hilangkan kata dan menjadi saya pun berangkat. Itu kalimat efektif. Kemudian saya berangkat. Coba hilangkan kata kemudian. Saya berangkat. Baru itu kalimat efektif. Nah, ketika misalnya Anda harus menghadirkan kata hubung di depan atau di awal kalimat, bagaimana caranya? Bolehkah itu, Bu? Boleh. Tapi dengan syarat harus ada tanda koma sebelum subjek. Jadi pada kalimat karena hari hujan. Karena kan kata hubung. Saya bilang tadi kan, kata hubung letaknya berada di tengah-tengah kalimat. Tetapi kalau Anda akhirnya harus menghadirkan kata hubung di awal kalimat, bagaimana caranya? Maka sebelum subjek Anda beri tanda koma. Maka kalimat yang benar ialah karena hari hujan, koma, kami tidak kuliah. Jadi kalau seandainya Anda mengubah ini menjadi kalimat efektif dengan subjek di depan, bisa tidak? Bisa. Menjadi apa? Kami tidak kuliah karena hari hujan. Jadi boleh. Mengapa di awal kata kami tidak perlu tanda koma, Bu? Karena kami sudah subjek, sudah induk kalimat di depan kalimat tersebut. Tapi kalau karena di awal kalimat, maka belum induk kalimat ya. Karena hari hujan ini masih anak kalimat. Induk kalimatnya itu dengan adanya subjek dan predikat, yaitu kami tidak kuliah. Jadi kalau ternyata induk anak kalimat dulu yang mendahului induk kalimat, Anda harus memberi tanda koma sebelum induk kalimat tadi, sebelum subjek tadi. Mana contoh yang lain? Yang tadi. Selain itu, koma, kami pun berangkat. Nah, jadi setelah itu, koma, kami pun berangkat. Jadi kalau awalnya harus dimulai dengan kata hubung, maka Anda harus berikan tanda koma. Jadi, koma. Dengan demikian, koma. Oleh karena itu, koma. Oleh sebab itu, koma. Jadi harus ada tanda koma sebelum subjek. Yang paling penting, soal persoalan kalimat, kalau saya jelaskan itu banyak sekali, ada jenis-jenis kalimat, tapi Ibu akan membimbing Anda itu bagaimana cara menulis kalimat efektif. Bahwa saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita fokus kepada bagaimana menggunakan tanda baca, menggunakan kaidah-kaidah pada PUEBI ke dalam kalimat, kemarin dalam kata ya, nanti ke dalam kalimat-kalimat. Bahwa ketika kemarin Anda menerapkan kaidah PUEBI pada kata-kata dan juga diksi, sekarang Anda akan memperluas
analisis, yaitu menjadi bagaimana penerapan PUEBI ke dalam kalimat. Bagaimana sebenarnya penulisan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal pada kalimat. Bagaimana penerapan penulisan partikel pun, kata kritika kumudannya, kemudian gabungan kata, dan juga kata ulang dalam sebuah kalimat. Lalu bagaimana cara menerapkan tanda baca dalam kalimat? Bagaimana menggunakan tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda elipsis, tanda hubung, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menerapkan penulisan unsur serapan ke dalam kalimat? Nah, jadi untuk menjadikan sebuah kalimat itu menjadi kalimat efektif, maka tetap Anda harus menggunakan PUEBI sebagai pedoman dalam menganalisis atau menghasilkan kalimat efektif. Ingat ya, Anda harus melihat pedoman umum PUEBI dan juga kata baku yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terakhir, yang perlu kita pertimbangkan dalam melahirkan sebuah kalimat efektif ialah kelogisan kalimat. Kalimat itu harus logis. Contoh, kalimat yang logis ialah dia membaca koran. Dia ini pasti merujuk pada manusia. Kalau kalimat diganti menjadi kucing membaca koran, tentu kalimat menjadi tidak logis. Mengapa kalimat menjadi tidak logis? Karena kucing bukan manusia, melainkan binatang. Dan binatang tidak pernah bisa membaca. Oleh karena itu, dalam sebuah kalimat kita perlu mempertimbangkan yang namanya kelogisan. Nah, kelogisan ini sering sekali menjadi kendala kita. Contoh, Anda sering saya tegur, misalnya pada kata absen. Saya belum mengisi absen, Ibu. Kalimat tersebut tidak logis. Kalau kita terjemahkan artinya saya belum mengisi tidak hadir, Ibu. Kan tidak logis. Harusnya apa? Saya belum mengisi presensi. Saya belum mengisi daftar hadir. Jadi tidak logis pada kalimat Anda. Termasuk ada kalimat yang disampaikan oleh pembawa acara yang Ibu sampaikan sebelumnya. Misalnya, kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Dharma Andalas kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Siapa yang dipersilakan oleh pembawa acara? Ternyata waktu dan tempat. Bisakah waktu dan tempat berbicara? Tidak bisa. Itu yang namanya kalimat tidak logis. Ada lagi yang lain. Kalau Anda mau menyelesaikan misalnya presentasi, sering kita menggunakan kalimat ini. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana caranya mempersingkat waktu? Nah, ini yang saya bilang minggu kemarin terkait diksi, bagaimana Anda harus tepat menggunakan pilihan kata. Waktu tidak bisa dipersingkat. Manusia yang mempersingkat kegiatannya agar bisa waktu tersebut tidak banyak terpakai. Jadi kalimat yang benar adalah bukan untuk mempersingkat waktu, baiklah agar bisa kita lanjutkan ke pada kegiatan berikutnya, saya akan menyelesaikan kegiatan ini lebih cepat atau saya akan mempresentasikannya lebih cepat. Jadi itu namanya terkait kelogisan. Nah, 3 hal ini perlu Anda perhatikan dalam membentuk atau menghasilkan kalimat efektif. Nanti Anda bisa lihat, sekali-sekali Anda buka nanti di Google, cari skripsi Unida, bidang ilmu Anda. Lalu Anda buka, perhatikan kalimat demi kalimat yang sudah dihasilkan oleh senior Anda. Saya yakin banyak sekali kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat efektif. Mengapa? Kalimatnya kadang tidak sesuai dengan PUEBI, ada yang tidak menggunakan kata baku, atau bahkan ada kalimat yang tidak logis. Namun karena dosen yang membimbing mahasiswa tersebut tidak berasal dari jurusan bahasa, sehingga yang paling penting dalam skripsi cuma satu, yaitu bagaimana kalimat-kalimat di dalam skripsi bisa dipahami oleh pembaca. Dan kaidahnya tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini tujuannya Anda belajar bahasa Indonesia. Dengan Anda belajar bahasa Indonesia, diharapkan nanti ketika Anda menulis skripsi, jangan mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh senior Anda, oleh alumni Anda. Gunakanlah kalimat efektif dalam tiap-tiap kata, tiap-tiap kalimat dalam artikel ilmiah, dalam skripsi yang akan Anda tulis. Karena memang kita terbatas waktu, hanya belajar 2-3 SKS tentang bagaimana cara menulis ilmiah, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Dengan keterbatasan waktu tersebut,
Setidaknya Anda tidak boleh mengabaikan konsep UEB, konsep KBBI, dan konsep kelogisan kalimat dalam menghasilkan atau memproduksi sebuah kalimat. Nah, itu yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana caranya Anda bisa melahirkan sebuah kalimat efektif? Ada beberapa. Yang pasti yang pertama, kalimat tersebut harus benar sesuai dengan UEB. Nah, Anda bisa lihat pada bentuk kalimat yang saya beri kata salah. Mengapa kalimat tersebut salah? Kalimat tersebut salah karena kalimat tersebut tidak dimulai dengan huruf kapital. Tadi Anda bisa lihat pada awal layar pertama yang saya tulis, kalimat harus dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, pada kalimat yang saya bagikan ini, dia pasti salah mengapa kalimat awalnya tidak dimulai dengan huruf kapital, namun dimulai oleh angka. Bagaimana cara membuat kalimat tersebut menjadi kalimat efektif? Anda lihat, kata 100.000 yang dimulai dengan angka kita ganti dengan huruf menjadi 100.000 orang. Kesalahan yang pertama, penulisan huruf kapital. Kesalahan yang kedua, penulisan kata berimbuhan, dibunuh. Dibunuh di sana kata di tidak menunjukkan tempat. Saya tidur dibunuh. Saya tinggal dibunuh, kan bukan begitu maksudnya, tidak menunjukkan tempat kan, tapi menunjukkan kata kerja, awalan di yang ada di situ. Maka dia dibunuh. Pada bentuk ini kata dibunuh bisa kita ganti menjadi kalimat bentuk aktif yaitu membunuh. Oleh karena itu penulisan di harus digabung, tidak boleh dipisah. Karena sebagaimana yang kita pelajari di awal, kalau kata di menunjukkan tempat, penulisannya harus dipisah. Namun kalau kata di kata awalan di yang menunjukkan awalan, penulisannya harus digabung. Jadi pada satu soal ini ada dua kesalahan. Pertama, kesalahan berkaitan dengan huruf kapital pada UEB, dan kedua, kesalahan penulisan kata berimbuhan pada UEB. Jadi, penanda sebuah kalimat efektif yang pertama yang perlu Anda perhatikan ialah bahwa kalimat-kalimat tersebut harus sesuai dengan kaidah pada UEB. Penanda yang kedua, tentunya kalimat tersebut harus memuat kata baku atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa kata yang saya tandai di sini bahwa di dalam satu kalimat ini mereka harus melegalisir ijazah sebanyak 5 rangkap. Ini paling sering kita dengar. Ada kesalahan dua kata di situ yang tidak sesuai dengan kata baku atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kata legalisir. Kata legalisir yang Anda pakai selama ini itu salah. Tidak ada akhiran ir dalam bahasa Indonesia. Tapi kita sering mendengar kata legalisir, koordinir, organisir. Gitu. Ketiga kata ini merupakan bentuk yang salah. Lalu mana bentuk yang benar? Satu, legalisir harusnya legalisasi. Dua, koordinir harusnya koordinasi. Ketiga, organisir harusnya organisasi. Jadi tidak ada akhiran ir dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, karena kita memperhatikan ada kata yang tidak baku, kita ganti kata tidak baku tadi menjadi kata yang baku. Kata yang sama atau ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara mengubah kalimat ini? Dengan cara Anda cantumkan mereka harus melegalisasi ijazah sebanyak 5 rangkap. Jadi kata yang baku terkait ijazah ialah menggunakan huruf Z, tidak menggunakan huruf S. Tapi kita sering sekali mendengar orang-orang sering menulis atau mengucapkan kata ijazah. Padahal yang baku ialah kata ijazah. Yang ketiga yang perlu Anda perhatikan yang saya sampaikan tadi ialah kalimat harus logis. Jadi logis itu terkait bagaimana sebuah kalimat itu berterima di dalam konteks realita. Nah, selama ini kita tidak punya kebiasaan menggulai durian. Ya, Ibu menggulai durian dalam kuali. Kalimatnya ya betul, strukturnya subjek, predikat, objek, keterangannya benar, tetapi kita tidak pernah mendengar atau melihat orang menggulai durian. Belum ada aktivitas bahwa orang menggulai durian untuk makanan. Kecuali yang ada malah bukan durian yang digulai, tapi orang membuat tempoyak. Kan daerah Jambi itu sering sekali mencampurkan durian dengan ikan misalnya, menjadi seperti ikan pedas gitu.
Tapi kata menggulai durian belum bisa digunakan atau tidak menjadi kebiasaan kita sehingga kalimat menjadi tidak logis. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya kucing membaca koran, kucing belanja ke mall, kucing bercerita tentang anaknya. Itu kan kalimat tidak logis. Mengapa tidak logis? Karena subjek di sana tidak menunjukkan manusia. Nah, pada kalimat ini yang sering menjadi kebiasaan kita justru misalnya ibu menggulai ayam dalam kuali. Jadi harus kita pertimbangkan bahwa sebuah kalimat tersebut harus logis. Nah, yang keempat, kalimat harus logis tersebut juga bisa kita lihat pada kesepadanan kalimat. Maksudnya kesepadanan ialah unsur-unsur di dalam kalimat tersebut antara unsur predikat kah, unsur objek kah, itu harus sejajar. Contoh sederhana sebelum saya berikan contoh pada layar, kita sering sekali keliru dalam menyamakan atau membuat konsep sejajar. Anda mungkin sering mengucapkan secara cepat, tapi sebenarnya maknanya menjadi ambigu. Contoh, saya membeli tas biru dan merah. Dalam pikiran kita yang kita beli 2 buah tas, yaitu tas biru dan tas merah. Tapi dengan kalimat Anda, saya membeli tas biru dan merah, pada bentuk yang kedua tinggal warna, tidak ada tasnya. Maka yang Anda beli itu sebenarnya itu 2, pertama tas, yang kedua warna. 1 tas biru dan kedua warnanya saja. Kan ini tidak logis juga. Oleh karena itu, tidak logis karena tidak sepadan, tidak sejajar. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya ialah dengan menambahkan kata tas lagi pada bentuk yang kedua. Jadi harusnya ia membeli tas biru dan tas merah. Pada layar Anda bisa lihat contoh yang saya berikan. Kalimat ini paling banyak ada pada metode penelitian pada skripsi. Banyak mahasiswa yang tidak membuat kalimat menjadi kalimat efektif karena tidak sejajar unsur-unsur di dalamnya. Seperti apa? Anda lihat bentuk yang salah. Penelitian tersebut dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengumpulan data. Pakai ya, pean. Kedua malah menganalisis data. Tiba-tiba menjadi dan tahap menyajikan hasil analisis. Ada 3 unsur yang tidak sejajar. 1 pean, 2 3 mekan. Nah, kita harus menjadikannya sejajar. Kalau mau pakai pe 1 pean 1 pakai pean 2 dan 3. 1 pakai ketiga-tiganya. Mekan 1 pakai mekan ketiga-tiganya. Oleh karena itu, bentuk yang benar saya berikan di bawahnya ada 2 contoh jawaban. Penelitian tersebut dilakukan melalui 3 tahap, yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil analisis data. Ketiga-tiganya sama-sama menggunakan me. Yang kedua, penelitian tersebut dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengumpulan data, penganalisisan data, dan tahap penyajian hasil analisis. Pada bentuk yang kedua sama-sama menggunakan pean, dan pean. Ini yang Ibu katakan sebuah kalimat sejajar, sebuah kalimat logis karena unsur-unsur yang dimuat di dalam kalimat tersebut memiliki kesejajaran antara satu unsur dengan unsur yang lain. Nah, secara teoritis demikian, namun secara praktisnya bagaimana atau apa saja tahap-tahap yang perlu Anda pertimbangkan kalau nanti Anda membuat atau melahirkan sebuah kalimat efektif. Jadi bagaimana caranya Bu, teknik saya untuk memperbaiki kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif? Ada beberapa tahapan. Yang pertama yang perlu Anda perhatikan ialah pastikan semua kata di dalam kalimat tersebut tidak ada yang salah ketik. Perhatikan kata demi kata. Jadi Anda lihat pada contoh yang saya bagikan, ada kalimat yang dia munculkan yang berwarna merah itu menyiapakan. Namun lebih dari itu, koma, ia harus merencanakan, koma, mengarahkan, koma, dan menyiapkan naskah benar-benar siap cetak atau siap untuk diterbitkan. Kalau kita cari dalam kamus, apa itu kata menyiapkan? Tidak ada. Tapi karena kita punya mentes, kita punya intuisi kebahasaan, kita tahu kosakata yang dimaksud, sebenarnya kata menyiapkan itu merupakan bentuk salah ketik dari kata menyiapkan.
Oleh karena itu yang ada pada kamus hanya menyiapkan, tidak menyiapkan. Nah, dengan intuisi yang kita miliki ini, dengan pengetahuan kata yang kita miliki, maka kita perbaiki kesalahan ketik tersebut. Jadi, artinya apa? Ketika Anda melahirkan sebuah artikel, opini, esai, bahkan nanti skripsi, Anda harus perhatikan tidak boleh ada kesalahan ketik dalam tulisan tersebut. Baik kata per katanya. Selanjutnya, hal yang perlu Anda perbaiki ialah persoalan kata demi kata. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga ya bahwa memastikan pertama tidak boleh salah ketik kata tersebut, yang kedua tidak boleh kata tersebut yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda harus perhatikan bahwa kata demi kata pada kalimat tersebut sudah ada pada kamus. Kalau ada kata yang tidak ada pada kamus, silakan Anda perbaiki agar kata tersebut sama dengan yang tercantum pada kamus. Apa contohnya? Anda bisa lihat pada contoh yang saya bagikan, ada kata populer. Populer tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata yang ada ialah populer. Nah, coba kita perhatikan kata demi kata. Dahulu, profesi, penyuntingan adalah sebuah kegiatan yang tidak populer. Berarti baru populer yang salah kan? Di Indonesia maupun di dunia. Nah, karena hanya populer yang salah kata tersebut, maka kita ganti menjadi populer yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di tahap kedua yang perlu Anda lakukan ketika mengedit atau memperbaiki sebuah kalimat ialah perhatikan bahwa setiap kata demi kata sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu yang saya tugaskan kemarin kepada Anda, bahwa Anda diminta untuk mengubah, menyalin dan menyalin kata demi kata dari artikel ilmiah ke dalam tabel, lalu melihat kalau kata yang disalin merupakan kata yang salah, Anda perbaiki berdasarkan QEB. Tapi kalau kata yang disalin merupakan kata yang benar, maka Anda letakkan pada kolom yang benar dan beri tanda tidak ada kesalahan pada kolom salah. Yang ketiga, yang perlu Anda perbaiki tadi sudah kita bahas juga, bahwa semua komponen kalimat kata dalam kalimat tersebut harus sama dengan yang tercantum pada kaidah QEB. Yang pastinya bagaimana penulisan huruf, bagaimana penulisan kata, bagaimana pemakaian tanda baca, sampai bagaimana menulis unsur serapan harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada contoh yang saya berikan ternyata ada dua kesalahan. Saya fokus pada penulisan huruf miring, bahwa ada kata mechanical editing dan portable. Kedua kata ini bukan kata dari bahasa Indonesia, tapi kata yang berasal dari bahasa asing. Bagaimana kita memperlakukannya? Dalam QEB sudah dijelaskan bahwa sebuah kata, sebuah kalimat yang memuat kata dari bahasa asing harus menggunakan huruf miring dalam kalimat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada bentuk perbaikan yang dihasilkan, kata mechanical editing dan juga portable tadi harus menggunakan huruf miring. Nah, untuk yang ketiga ini tentu banyak sekali kaidah lain yang bisa kita pedomani dari QEB selain penulisan huruf miring. Ada juga penulisan kata, partikel, kata depan, kemudian klitika, sampai nanti penulisan tanda baca dan juga penulisan unsur serapan. Nah, yang keempat, tadi juga yang sudah Ibu bahas, yang perlu diperhatikan ialah Anda harus memastikan kalimat tersebut memuat induk kalimat. Jadi pastikan mulai sekarang Anda tanamkan dalam diri Anda bahwa sebuah kalimat harus dimulai dengan kata benda atau kata dasar. Boleh kata benda, boleh kata kerja, boleh kata sifat, boleh kata bilangan. Contohnya apa? Saya merupakan mahasiswa. Saya itu adalah kata benda. Atau meja berada di sudut ruangan. Meja itu ialah kata benda. Atau baik itu menyebabkan hubungan menjadi langgeng misalnya. Baik itu kata sifat dan boleh mengisi awal kalimat. Atau 1000 orang diberi beasiswa, 1000 kata bilangan dan boleh mengawali kalimat. Artinya apa? Sebuah kalimat harus diawali oleh kata dasar atau kata berimbuhan. Yang tidak boleh, jangan sampai Anda membuat kalimat itu diawali dengan kata hubung. Seperti apa? Memulai kalimat dengan kata dan, atau, karena, jika, apabila, jadi, dengan demikian. Boleh-boleh saja, tadi yang Ibu bilang ya,
Boleh-boleh saja asalkan sebelum subjek Anda beri tanda koma. Tapi kalau Anda awali sebuah kalimat dengan kata hubung dan sebelum subjek tidak ada tanda koma, maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang salah atau tidak sesuai dengan kalimat efektif. Mengapa demikian? Karena kalimat tersebut tidak ada induk kalimatnya. Kalimat-kalimat yang diawali dengan anak kalimat dan tidak ada pemisah antara induk dengan anak kalimat, maka bukanlah kalimat yang efektif. Kalimat tersebut masih sebatas anak kalimat. Nah, lalu yang terakhir bahwa sebuah kalimat juga harus logis. Logis artinya hubungan sebab akibat. Kata demi kata dalam kalimat tersebut harus sesuai dengan fakta. Nah, contoh saya mendapatkan di sini ada kalimat saat ini penerbit sudah mulai berkembang. Ingat, kata sudah muncul di situ. Kalau kata sudah muncul berarti sudah terjadi, sudah ada faktanya. Tapi Anda lihat pada kalimat selanjutnya, pada klausa selanjutnya, karena pemerintah melalui Mendikbud akan mengeluarkan. Nah, ini kan tidak konsisten, tidak logis, tidak sesuai dengan fakta. Kalau baru akan mengeluarkan aturan, tidak mungkin sudah berkembang kegiatan membaca sebelum belajar tadi. Jadi artinya apa? Kalimat ini tidak memiliki hubungan sebab akibat. Harusnya bagaimana? Kita lihat di bagian bawah. Penerbit diprediksikan mulai berkembang, mulai diprediksikan. Kata diprediksikan menunjukkan belum terjadi. Ini bertolak belakang dengan soal sebelumnya, kata sudah yang menunjukkan sudah terjadi. Jadi kita ganti dia, karena Mendikbud belum mengeluarkan aturan. Oleh karena itu kita ganti dengan kata diprediksikan. Penerbit diprediksikan mulai berkembang karena pemerintah melalui Mendikbud akan mengeluarkan. Jadi ada hubungan sebab akibat. Kalau akan berarti diprediksikan. Tapi kalau misalnya sudah ada hasilnya, maka boleh kita gunakan kata sudah tadi atau telah tadi. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan dalam memastikan sebuah kalimat memuat kalimat efektif. Bahwa kata tidak boleh salah ketik, kata sudah sesuai dengan kamus, kata sudah ditulis sesuai dengan QEBI, dan terakhir logis. Ada hubungan sebab akibat dan sesuai dengan fakta atau realitas yang terjadi. Nah, Ananda, itu materi kita pada hari ini mengenai kalimat dan kalimat efektif. Saya sudah menyiapkan 30 soal yang berkenaan dengan kalimat efektif, soal yang berkenaan dengan kalimat tidak efektif di Moodle. Nah, Anda silakan nanti mengunduh soal tersebut di Moodle. Lalu tugas Ananda ialah memperbaiki kalimat tersebut kata demi katanya menjadi kalimat efektif. Saya ulangi lagi, bagaimana cara memperbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif? Ada 4 hal yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama, pastikan tidak ada salah ketik. Yang kedua, pastikan semua kata sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Yang ketiga, pastikan penulisan kata demi kata sesuai dengan kaidah pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, Anda pastikan juga bahwa kalimat yang dihasilkan merupakan kalimat yang logis. Ada hubungan sebab akibat antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, ke-30 soal ini boleh Anda kerjakan tanpa perlu menuliskan alasan perbaikan. Anda hanya memperbaiki bentuk yang tidak efektif menjadi bentuk kalimat yang efektif. Satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda, bahwa seluruh latihan pada kalimat efektif ini Anda kerjakan secara pribadi. Setelah selesai nanti silakan Anda kirimkan melalui email tugas kuliah kita, yaitu tugaskuliah.unida@gmail.com. Nah, tugas ini Ibu beri waktu Anda mengerjakan selama 6 hari. Paling lambat sehari sebelum perkuliahan sudah dikumpulkan. Dengan waktu paling lambat pukul 3 sore. Nah, Nanda, itu pertemuan kita hari ini. Silakan jika Anda ingin bertanya, saya tutup dulu penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.